bahas dasar-dasar penyidikan kejadian luar biasa. Jadi ini sebagai gambaran supaya ada bayangan bagaimana dasar-dasar dari penyidikan kejadian luar biasa. Pengertian kejadian luar biasa atau sering disebut wabah adalah kejadian yang melebihi keadaan biasa pada satu kelompok masyarakat atau kelompok tertentu menurut McMahon dan Klug pada tahun 1970. Batasan lain tentang arti KLB meliputi arti yang luas, yaitu batasan meliputi semua kejadian penyakit dapat atau satu penyakit infeksi akut, kronis, atau non-infeksi. Luasnya penyakit yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa, maka tidak ada batasan yang dapat dipakai secara umum. Jadi pada situasi tertentu, definisi dari KLB itu bisa berubah. Misalnya seperti sekarang ini dengan adanya masa pandemi COVID itu, maka suatu definisi atau batasan itu bisa berarti yang berbeda. Jadi tidak ada batasan yang spesifik mengenai luas daerah yang dapat dipakai untuk menentukan suatu kejadian luar biasa. Mungkin saja KLB dapat meliputi satu dusun, desa, kecamatan, kabupaten, atau yang lebih luas di suatu provinsi. Atau bahkan seperti sekarang ini, yaitu terjadi di beberapa belahan dunia, bahkan hampir seluruh. Waktu yang digunakan untuk menentukan suatu KLB juga sangat bervariasi. Dapat digunakan masa inkubasi dan masa penularan penyakit untuk menentukan periode waktu tertentu pada penetapan KLB. Petunjuk penetapan sebagai berikut. Jika, jadi beberapa ketentuan sehingga kita menetapkan itu suatu kejadian disebut KLB, yaitu jika angka kesakitan atau kematian suatu penyakit menular di suatu kecamatan menunjukkan kenaikan 3 kali atau lebih selama 3 minggu berturut-turut atau lebih. Jumlah penderita baru dalam 1 bulan dari suatu penyakit menular menunjukkan kenaikan 2 kali lipat. Misalnya diare yang tadinya di bulan sebelumnya itu terjadi 100 kasus, tiba-tiba di bulan selanjutnya terjadi 500 kasus, sehingga itu kenaikannya hampir 5 kali lipat. Kemudian angka rata-rata bulanan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata bulanan dalam tahun sebelumnya dari penyakit yang sama di kecamatan yang sama pula. Kemudian adanya CFR atau case fatality rate suatu penyakit menular menunjukkan kenaikan 50% atau lebih bila dibandingkan dengan CFR penyakit yang sama dalam bulan lalu. Misalnya DB misalnya di bulan lalu di Oktober itu kematiannya terjadi 5 gitu. Kemudian di November tiba-tiba terjadi 20 gitu. Itu berarti sudah naiknya sampai 200 atau 300%. Terdapat 1 atau lebih penderita atau kematian karena penyakit tersebut di atas di suatu kecamatan yang telah bebas dari penyakit tersebut paling sedikit bebas selama 4 minggu berturut-turut. Yang selanjutnya, apabila kesakitan atau kematian oleh keracunan yang timbul di suatu kelompok masyarakat. Misalnya murid SMP atau SMA habis perpisahan, kemudian ada makan-makan gitu, bakar-bakar ikan, kemudian ada terjadi keracunan, misalnya entah itu ditandai dengan awalnya mual, muntah, sakit kepala, atau bahkan misalnya sampai terjadi masuk rumah sakit atau kematian. Itu juga sudah disebut sebagai suatu kejadian luar biasa. Apabila di daerah tersebut terdapat penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal, seperti sekarang ini kejadian dari COVID, sebelumnya kan tidak ada, tiba-tiba terjadi itu ya, apalagi ini sudah pandemi karena sudah terjadi di beberapa belahan dunia. Langkah-langkah yaitu ada persiapan peneliti. Ini kalau kita melakukan suatu istilahnya investigasi atau penyelidikan. Jadi silakan dibaca ini untuk diketahui saja, tapi mungkin nanti tidak sampai ke arah ini. Jadi supaya tahu seperti apa gambarannya ketika terjadi suatu kejadian luar biasa ataupun wabah ataupun pandemi. Jadi harus dilakukan langkah-langkah seperti berikut. Nah, ini kalau kita melakukan penelitian, jadi ada pemantapan, pembuatan rencana kerja,
jadi di sini juga di KLB itu tipe kasusnya itu kepastian diagnosis. Setelah kasus pasti itu adanya kepastian pemeriksaan laboratorium serologi, bakteriologi, virologi, parasitologi atau dengan tanpa gejala klinis. Kasus mungkin tanda dan gejala suatu penyakitnya tanpa dukungan hasil lab, misalnya belum ada hasil pasti dari hasil pemeriksaan lab. Kasus tersangka tanda atau gejala sesuai dengan penyakitnya tapi pemeriksaan lab masih negatif. Hubungan epidemiologi ada kasus primer, sekunder ataupun tidak ada hubungan. Tujuan KLB di sini penyidikannya adalah memastikan diagnosa penyakit, menetapkan kejadian luar biasa dan menentukan sumber dan cara penularan. Yang terakhir sebenarnya adalah mencegah, yang mencari solusi seperti apa dengan kita mengetahui dulu sumbernya apa sih, kemudian cara penularannya bagaimana, kemudian inkubasi ataupun periode alamiah penyebarannya seperti apa yang sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya, sehingga kita bisa mencegah ataupun istilahnya menghentikan daripada kejadian luar biasa. Kebutuhan tenaga pada saat KLB, jadi bisa dilihat ada kategori spesialis atau ahli yang profesional, ahli epid, ahli klinik, kehewanan, mikro, entomologi, sanitasi, toksikologi. Kemudian pembantunya ada perawat, asisten, penerjemah, dan sopir. Pemastian diagnosis penyakit dan penetapan KLB, jadi membuat daftar gejala yang ada pada suatu kasus, kemudian menghitung persen kasus, kemudian susun menurut urutan frekuensi. Penetapan dilakukan dengan membandingkan insiden penyakit yang tengah berjalan dengan insiden dalam keadaan biasa pada populasi dianggap risiko pada tempat dan waktu tertentu. Jadi insiden itu adalah kasus baru. Identifikasi kasus dan paparan bisa dilihat di tabel itu kalau kita sudah membuat suatu penyelidikan, jadi seperti itu. Itu biar adik-adik punya bayangan ya. Deskripsi KLB yaitu menurut waktu, tempat, dan orang ya. Contoh, varicella di Desa Weru, Kecamatan Sukoharjo tahun 2005. Jadi, kapan terjadi, di mana, penyakitnya apa, seperti itu. Penyidikan itu dimulai dari pendahuluan, jadi ada tujuan umum dan khusus, jadi analisis situasi yang menyangkut kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi pelayanan kesehatan. Kemudian telah pustaka, pengertian, penyebab penyakit, tanda dan gejala epidemiologi penyakit yang sedang kita selidiki. Misalnya kalau DB, ya kita pelajari teori tentang DB, kemudian penyebab, tanda, dan kalau sekarang misalnya terjadinya COVID, sama juga seperti itu. Contoh ini. Bahan dan cara, jadi nanti akan ada pemastian diagnosa, pengumpulan data sekunder, pengumpulan data primer, faktor risiko, cara analisis, dan definisi operasional. Hasilnya jadi pemastian diagnosa seperti tadi harus ada hasil lab, penetapan KLB, deskripsi KLB, identifikasi sumber dan cara penularan. Kita bahas, jadi akan menimbulkan kesimpulan besaran. Ini contoh-contoh saja seperti ini. Jadi identifikasi sumber dan caranya yaitu bisa dilihat ini kasusnya seperti itu. Nah, untuk adik-adik sekarang tugasnya cukup yaitu mahasiswa melakukan refleksi diri ya, ditulis dalam 800 sampai 1000 kata dengan di dalamnya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perasaan sebagai mahasiswa kebidanan dengan tahap pembelajarannya sekarang di masa pandemi COVID ini? Deskripsikan dengan sebaik mungkin dengan tulisan atau ekspresi gambar sederhana. Yang kedua, apakah langkah-langkah atau tindakan yang telah diambil oleh individu di tahap pembelajaran sekarang ini di masa pandemi ini? Kemudian bagaimana penilaian mahasiswa? Silahkan ini sesuaikan belum atau sudah sesuai dengan berbagai rujukan yang relevan. Kemudian apakah bisa kira-kira diperbaiki. Kemudian yang terakhir, bagaimana pandangan mahasiswa terhadap peran mahasiswa dalam penanggulangan COVID di Indonesia. Demikian dulu.